Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang kami hormati serta rekan sekalian yang kami banggakan. Neurodegenerasi adalah penurunan fungsi otak dengan hilangnya sel saraf secara perlahan dan progresif dan merupakan patologi utama dari berbagai penyakit neurodegeneratif seperti demensia Alzheimer, penyakit Parkinson, dan penyakit Huntington. Menurut WHO, pada tahun 2017, angka penderita Alzheimer mencapai 50 juta orang dan jumlah ini hampir 20 kali lipat setiap 20 tahun. Di Indonesia sendiri, angka penderita Alzheimer pada tahun 2016 mencapai 1,2 juta orang dengan rentang kasus usia tertinggi pada umur 75 sampai 84 tahun. Paparan trimetiltin telah diketahui menyebabkan degenerasi selektif di pusat sistem saraf yang menyebabkan kematian neuron selektif terutama di hipokampus. Menurut penelitian sebelumnya, menunjukkan bahwa pemberian trimetiltin pada model rodensia menyebabkan hilangnya sel neuron dan perubahan tingkah laku. Senyawa antioksidan yang berasal dari tanaman dapat memberikan efek neuroprotektif. Salah satu tanaman yang berpotensi memberikan efek neuroprotektif adalah biji teratai. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa biji teratai mengandung komponen fitokimia salah satunya flavonoid. Senyawa flavonoid berperan sebagai antioksidan yang mampu meningkatkan vaskular perifer dan juga meningkatkan aliran darah otak. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa pada teratai ditemukan asam oleanolat yang memiliki sifat antioksidatif, antiinflamasi, dan anti kanker. Tak hanya itu, penelitian sebelumnya menemukan hasil uji GCMS pada minyak biji teratai menunjukkan adanya senyawa antioksidan, yaitu asam oleat. Asam oleat dapat melemahkan respon inflamasi mikroglial yang mendorong kematian neuron, memberikan perlindungan saraf, dan meningkatkan fungsi neurologis. Saat ini, potensi ekstrak biji teratai sebagai alternatif pengobatan demensia belum pernah dilaporkan, sehingga perlu penelitian efek ekstrak biji teratai sebagai neuroprotektor. Atas hal tersebut, kami, 3 peneliti muda Universitas Andalas, dengan Dinda Fadila Bella Husna selaku ketua, dan 2 anggota lainnya, Cynthia Fitri Hardianti dan Wardatul Aini, di bawah bimbingan Bapak Putra Santoso PhD, menghadirkan penelitian PKMRE dengan judul efek neuroprotektif ekstrak biji teratai Nymphaea pubescens terhadap mencit yang diinduksi menderita degenerasi otak. Adapun tujuan penelitian kami mengetahui efektivitas ekstrak biji Nymphaea pubescens sebagai neuroprotektif terhadap sel piramidal di hipokampus dan korteks cerebri, menentukan efektivitas ekstrak biji Nymphaea pubescens yang efektif dalam mempertahankan kecerdasan kognitif, menganalisis pengaruh pemberian ekstrak biji Nymphaea pubescens dalam menekan akumulasi malondialdehid sebagai indikator akumulasi radikal bebas di jaringan otak, serta mengetahui dosis optimum ekstrak biji Nymphaea pubescens sebagai neuroprotektor. Target luaran yang pertama laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, submit di dalam jurnal ilmiah Journal of Medicinal Plants Terindex Scopus Q3, paten atas ekstrak biji Nymphaea pubescens sebagai anti-neurodegeneratif, serta seminar di International Conference. Penelitian kami bersifat empiris selama 3 bulan di Laboratorium Riset Fisiologi Hewan jurusan Biologi FMIPA Universitas Andalas Padang. Dengan desain penelitian menggunakan mencit mus muskulus berumur 1 bulan, diamati selama 28 hari dengan 5 perlakuan dengan 5 kali ulangan. Berikut alat dan bahan yang kami gunakan. Penyediaan biji teratai itu diambil dari daerah Amuntai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang kemudian sampel diidentifikasi di Herbarium Universitas Andalas. Penyediaan ekstrak biji teratai itu menggunakan maserasi etanol 70%. Pengkondisian hewan uji, pemberian trimetiletin itu diberikan dengan injeksi intraperitoneal. Pemberian ekstrak biji teratai secara oral menggunakan sonde. Dan uji tingkat kecerdasan, yang pertama uji kecerdasan memori dengan Hep William Mace Test. Hewan uji dilatih selama 3 hari sebelumnya, dihitung durasi waktu dari pintu masuk sampai pintu keluar. Yang kedua, uji kecerdasan spasial dengan Morris Water Maze. Pada baskom yang berisi air itu dibagi menjadi 4 kuadran dan terdapat 1 buah platform.
Kemudian dilepaskan hewan uji pada salah satu kuadran dan dihitung durasi mencit mencapai platform. Kemudian uji keingintahuan dengan Hopper test, dihitung frekuensi mencit memasukkan kepala pada lubang selama 5 menit. Selanjutnya uji sosialisasi. Sebelumnya hewan uji diisolasi secara visual terlebih dahulu, kemudian diamati waktu latensi dan durasi interaksinya. Pada akhir perlakuan, mus musculus akan dibedah dengan dislokasi vertebrae, kemudian dihitung indeks bobot otak mus musculus dan pengujian kadar malondialdehyde menggunakan spektrofotometer. Lalu pembuatan preparat histologi itu diwarnai dengan hemaktus dan eosin dan dihitung persentase kerusakan selnya. Kemudian data akan dianalisis menggunakan aplikasi SPSS. Presentasi capaian kegiatan di mana laporan kemajuan 100%, laporan akhir 95%, artikel ilmiah 95%, submit jurnal internasional 100%, paten asta ekstrak Nipia publication 25%, dan presentasi di international conference 100%. Berikut hasil proporsi sel piramidal yang mengalami degenerasi. Pada grafik menunjukkan paparan trimetyltin mengakibatkan degenerasi sel piramidal di hipokampus maupun korteks cerebri. Pada kelompok pemberian ekstrak biji teratai terbukti memperbaiki sel piramidal yang mengalami degenerasi. Hal tersebut diperjelas dengan pengamatan histologi, bahwa mencit yang diinduksi pasca trimetyltin tampak sel dengan tanda degenerasi, berupa sel yang lisis, kemudian lebih eosinofilik, intinya pignotik. Berbeda halnya dengan perlakuan kontrol, terlihat sel normal dengan sel yang besar, sitoplasma granular, dan inti yang berkromatin halus. Pada pemberian ekstrak biji teratai, tampak proporsi sel mengalami degenerasi yang lebih rendah dibandingkan dengan kelompok trimetyltin. Gambaran terbaik pada dosis ekstrak 400 untuk area hipokampus dan dosis ekstrak 200 untuk area korteks cerebri. Perbaikan tersebut dikarenakan senyawa flavonoid pada biji teratai dapat memberikan aksi modulasi dalam sel melalui jalur pensenyawa protein. Uji kecerdasan di Hep Williams tampak bahwa kelompok trimetyltin mengalami defisit memori yang ditunjukkan dengan lamanya waktu penyelesaian labirin. Selain itu, terlihat pada pemberian ekstrak menunjukkan percepatan, di mana biji teratai tidak hanya menekan efek stres pada mencit, tapi juga meningkatkan kemampuan belajar dan memori spasial pada mencit. Uji kecerdasan spasial pada Morris Watermass, di mana terdapat mencit mengalami disfungsi memori pada perlakuan trimetyltin yang ditunjukkan dengan lamanya penyelesaian platform. Pemberian ekstrak dapat meningkatkan pembelajaran spasial pada mencit yang mengalami degenerasi otak. Uji keingintahuan pada Holtworth dilihat bahwa pada kelompok trimetyltin terlihat penurunan frekuensi head dipping yang signifikan, di mana pemberian ekstrak dapat meningkatkan frekuensi tersebut. Semakin tinggi frekuensi, maka semakin tinggi keingintahuan dan eksplorasi pada mencit. Uji interaksi sosial. Pada kelompok trimetyltin terlihat mencit sangat lama dalam memulai interaksi, dan pemberian ekstrak biji teratai dapat memicu keinginan untuk berinteraksi. Morfologi otak mencit secara makroskopis tidak terlihat adanya perubahan. Otak tampak normal tanpa adanya atrofi, nekrosis, maupun perdarahan. Berdasarkan uji ANOVA pada indeks bobot otak, tidak ada perbedaan yang nyata pada setiap kelompok perlakuan. Hasil uji kadar malondialdehyde pada otak terlihat bahwa paparan trimetyltin menunjukkan peningkatan MDA, sedangkan pemberian ekstrak dosis 100, 200, maupun 400 mampu menurunkan kadar MDA di otak akibat stres oksidatif. Hal tersebut berkaitan dengan adanya asam oleanolat pada biji teratai yang dapat mengurangi peroksidasi lipid sebagai penurunan kadar MDA di otak. Potensi hasil di mana temuan yang sudah dipresentasikan di International Conference on Contemporary Science and Clinical Pharmacy, paten terhadap ekstrak biji teratai yang tahap konsultasi patentabilitas, kemudian artikel ilmiah yang akan diterbitkan di Jurnal Internasional bereputasi terindeks Scopus Q3, dan bahan dasar produk obat herbal komersil untuk neurodegenerasi. Presentasi penggunaan dana. Biaya perlengkapan yang dibutuhkan yaitu 6.208.500, biaya yang habis pakai di mana 1.920.000
Biaya perjalanan sebesar 450.000 dan biaya lainnya 440.000. Anggaran kami 9 juta dan total realisasi 9.022.500 sehingga serapan kami 100%. Rencana tahap selanjutnya yaitu menyelesaikan laporan akhir, menyelesaikan artikel ilmiah, pemrosesan referensi paper, dan pendaftaran paten. Berikut dokumentasi kegiatan kami secara daring dan dokumentasi kegiatan kami di laboratorium. Terima kasih kami ucapkan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.